perjalanan PT Sharp Electronic Indonesia dari awal hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di channel Sinhide, dan dalam video kita kali ini, kita akan membahas sejarah PT Sharp Electronic Indonesia, dari awal masuknya hingga perkembangan terkini. Serius deh, ini tuh kayak novel drama, penuh lika-liku, tapi endingnya happy ending kok. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita simak video ini sampai habis. Yuk, kita mulai. Jadi gini, guys, Sharp itu pertama kali masuk ke Indonesia tuh tahun 1970. Bayangin, zaman kita belum lahir ya kan? Jujur deh. Awalnya sih, mereka cuma jadi agen penjualan gitu. Ngetes pasar dulu lah istilahnya. Ternyata produk-produk elektronik Sharp ini banyak yang suka. Nah, karena responsnya positif, akhirnya di tahun 1970-an, Sharp mulai serius deh di Indonesia. Mereka mendirikan perusahaan patungan sama perusahaan lokal. Tujuannya, ya tentu aja buat produksi dan pemasaran produk Sharp secara lebih masif. Strateginya, mereka mulai ngenalin produk-produk yang udah terkenal di Jepang, kayak televisi dan radio. Dan bener aja, produk-produk ini langsung hits di pasaran. Mungkin karena zaman dulu, barang elektronik masih jadi barang mewah kali ya, jadi orang-orang pada ngantri buat beli. Tapi guys, perjalanan Sharp di Indonesia nggak selalu mulus. Mereka juga ngalamin pasang surut, persaingan bisnis, dan berbagai tantangan lainnya. Penasaran kan gimana ceritanya? Tonton terus video ini ya. Oke guys, jadi produk pertama yang dijual sama Sharp di Indonesia itu adalah televisi hitam putih. Kebayang nggak sih zaman dulu nonton TV masih hitam putih? Tapi meskipun begitu, TV Sharp ini jadi primadona banget loh. Desainnya yang elegan dan kualitas gambarnya yang jernih bikin orang-orang langsung jatuh cinta. Apalagi harganya juga cukup bersaing. Gak heran deh kalau TV Sharp ini langsung jadi idola di Indonesia. Selain TV, Sharp juga ngeluarin radio transistor. Nah, radio ini juga hits banget di masanya. Desainnya yang simple dan suara yang jernih bikin orang-orang betah dengerin siaran radio. Apalagi harganya juga terjangkau banget. Jadi inget zaman dulu, waktu gua masih kecil, nyokap gua punya radio Sharp yang selalu dia puter setiap hari. Dan sampai sekarang, radio itu masih ada dan masih berfungsi dengan baik. Kualitas banget kan? Karena penjualan produk Sharp di Indonesia terus meningkat, akhirnya di tahun 1985, Sharp membangun pabrik pertamanya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pabrik ini jadi tonggak sejarah penting bagi Sharp di Indonesia. Bayangin aja, pabrik ini luasnya mencapai 10 hektar. Gila kan? Di pabrik ini, Sharp memproduksi berbagai macam produk elektronik, mulai dari televisi, radio, hingga lemari es. Pembangunan pabrik ini juga membuka banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Jadi, Sharp nggak cuma ngasih produk-produk berkualitas, tapi juga berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Mantap! Meskipun Sharp udah punya nama besar di Jepang, tapi masuk ke pasar Indonesia tentu aja nggak mudah. Salah satu tantangan terbesarnya adalah gimana caranya ngenalin produk Sharp ke masyarakat Indonesia, yang saat itu masih awam sama teknologi. Dulu tuh, masyarakat Indonesia masih banyak yang ragu sama produk elektronik buatan luar negeri. Mereka takut kalau produknya cepat rusak, dan susah nyari spare partnya. Belum lagi masalah harga, yang pasti lebih mahal dibanding produk lokal. Tapi Sharp gak nyerah gitu aja. Mereka gencar ngelakuin promosi dan edukasi ke masyarakat. Mulai dari pasang iklan di media cetak dan elektronik, ngadain pameran, sampai ngasih penyuluhan ke masyarakat tentang cara pakai dan merawat produk elektronik dengan baik. Dan strategi ini terbukti berhasil. Lambat laun, masyarakat Indonesia mulai percaya sama kualitas produk Sharp. Mereka sadar kalau produk Sharp itu awet, canggih, dan warpitspe. Gokil! Nah, setelah berhasil ngejar hati masyarakat Indonesia, Sharp gak lantas berpuas diri. Mereka terus berusaha keras buat mempertahankan citra kualitas produknya. Caranya, Sharp selalu ngutamain kualitas produk di setiap tahapan produksi. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi yang canggih, sampai quality control yang ketat. Gak heran deh kalau produk Sharp selalu awet dan tahan lama. Selain itu, Sharp juga terus berinovasi ngembangin produk-produk baru yang sesuai sama kebutuhan masyarakat Indonesia. Misalnya, ngeluarin produk elektronik yang hemat energi, ramah lingkungan,
dan punya desain yang stylish. Dan yang gak kalah penting, Sharp juga ngasih layanan purna jual yang oke banget. Mereka punya banyak service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada masalah sama produk Sharp, kita nggak perlu bingung nyari tempat servisnya. Mantap! Oke guys, persaingan di industri elektronik itu keras banget. Kayak drama Korea, banyak banget merek-merek baru bermunculan yang siap ngerebut pasar Sharp. Apalagi di era globalisasi ini, produk elektronik dari luar negeri gampang banget masuk ke Indonesia. Harganya pun macem-macem, mulai dari yang murah meriah sampai yang selangit. Tapi, Sharp nggak gentar menghadapi gempuran para pesaingnya. Mereka punya strategi jitu buat tetap eksis di pasar elektronik Indonesia. Salah satunya dengan ngeluarin produk-produk inovatif yang punya nilai tambah. Misalnya, ngeluarin produk elektronik yang dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, kayak internet, kamera, dan lain-lain. Selain itu, Sharp juga nge-adjust harga produknya, biar tetap kompetitif. Jadi, konsumen punya banyak pilihan deh. Berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi, Sharp berhasil jadi salah satu produsen elektronik terbaik di Indonesia. Gak cuma ngasih produk-produk berkualitas, Sharp juga aktif ngelakuin berbagai kegiatan sosial. Misalnya, ngasih bantuan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Keren banget kan? Ini nih yang bikin Sharp dicintai sama masyarakat Indonesia. Gak cuma itu, Sharp juga selalu ngutamain kepuasan konsumen. Mereka punya tim customer service yang siap ngelayanin konsumen dengan ramah dan profesional. Jadi, konsumen ngerasa dihargai dan diperhatikan. Gak heran deh kalau Sharp berhasil ngeraih banyak penghargaan bergengsi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini semua berkat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Mantap! Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sejak awal tahun 2020, berdampak besar bagi perekonomian global, termasuk industri elektronik. Sharp pun gak luput dari dampak pandemi ini. Pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan pemerintah, bikin aktivitas produksi di pabrik Sharp terganggu. Banyak karyawan yang dirumahkan dan rantai pasokan bahan baku juga terhambat. Akibatnya, produksi Sharp menurun drastis, dan penjualan pun ikut anjlok. Belum lagi, daya beli masyarakat yang menurun drastis, bikin penjualan produk elektronik semakin lesu. Tapi, Sharp gak menyerah gitu aja. Mereka terus beradaptasi dengan situasi pandemi, dan mencari solusi agar tetap bisa bertahan. Chapter 9. Setelah diterpa badai pandemi COVID-19, Sharp mulai bangkit dan menata kembali strategi bisnisnya. Mereka sadar kalau kebiasaan masyarakat udah berubah selama pandemi. Masyarakat jadi lebih sering berkegiatan di rumah aja, termasuk bekerja dan belajar. Nah, Sharp melihat peluang ini dengan ngeluarin produk-produk elektronik yang mendukung aktivitas di rumah. Misalnya, ngeluarin laptop, printer, dan aksesoris pendukung lainnya. Selain itu, Sharp juga gencar ngembangin platform digital buat memudah konsumen berbelanja secara online. Strategi ini terbukti jitu. Penjualan Sharp kembali meningkat dan mereka berhasil melewati masa-masa sulit selama pandemi. Keren! Chapter 10. Gak mau terjebak di zona nyaman, Sharp terus berinovasi ngembangin produk-produk baru. Salah satunya dengan masuk ke pasar smartphone. Yap, Sharp sekarang punya smartphone dengan teknologi canggih dan harga yang kompetitif. Gak cuma smartphone, Sharp juga ngeluarin produk-produk elektronik lainnya yang lagi hits di pasaran, kayak air purifier, vacuum cleaner robot, dan smart TV. Sharp juga terus ngembangin teknologi artificial intelligence dan Internet of Things buat ngembangin produk-produknya. Tujuannya, biar produk Sharp makin canggih, mudah digunakan, dan terintegrasi satu sama lain. Chapter 11. Ke depan, Sharp punya visi buat jadi perusahaan elektronik nomor 1 di Indonesia dan pilihan utama konsumen. Mereka juga punya misi buat terus berinovasi ngembangin produk-produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Sharp juga berkomitmen buat terus ngasih layanan purna jual terbaik dan ngasih kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. Gokil! Outro. Terima kasih sudah menonton video ini. Serukan perjalanan Sharp di Indonesia. Semoga video ini bisa ngasih informasi yang bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Mugiyo tansah pinaringan, Rahayu Sagung Dumadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.